Nurarihyon. Nurarihyon berasal dari legenda kuno di prefektur Okayama. Awalnya digambarkan sebagai makhluk laut yang mengambang di laut pedalaman Seto, mirip dengan Umibozu sebelum berkembang menjadi sosok yokai pada periode Edo. Ia biasanya tinggal di rumah-rumah mewah, villa elit, atau tempat hiburan malam di kota-kota besar. Kebiasaannya adalah menyelinap masuk ke rumah orang saat pemilik sedang pergi, lalu duduk santai, minum teh, dan bertingkah laku seolah-olah ia tuan rumah yang sebenarnya. Sehingga sulit diusir karena penampilannya yang mirip kakek tua dengan kepala bulat seperti labu dan pakaian tradisional. Masyarakat Jepang percaya Nurarihyon adalah pemimpin tertinggi para yokai dalam parade Hyaki Yakyo, melambangkan kelicikan dan sifat yang tak terjangkau. Bahayanya terletak pada kemampuan mengganggu ketertiban rumah tangga secara halus, memimpin yokai lain untuk kekacauan, serta menciptakan ilusi dan kekacauan yang membuat korban merasa kehilangan kendali atas kehidupan mereka sendiri. Umibozu berasal dari kepercayaan kuno masyarakat pesisir Jepang sebagai roh pendeta yang tenggelam atau roh laut yang marah. Ia tinggal di laut terbuka, teluk dalam, dan perairan sekitar Jepang. Sering muncul di tengah laut yang tadinya tenang. Kebiasaannya adalah tiba-tiba muncul sebagai sosok raksasa hitam berbentuk manusia dengan kepala botak seperti pendeta, lalu meminta sendok air kepada pelaut. Jika diberi sendok biasa, ia akan menuangkan air laut ke kapal hingga tenggelam. Masyarakat Jepang percaya Umibozu melambangkan bahaya laut yang tak terduga dan menghukum kesombongan manusia. Bahayanya sangat besar karena ia dapat menciptakan badai mendadak, mematahkan kapal menjadi dua, atau menenggelamkan seluruh awak kapal, sehingga pelaut tradisional selalu membawa sendok khusus sebagai perlindungan. Suci Gumo berasal dari catatan sejarah kuno seperti Nihon Shoki. Awalnya istilah untuk suku-suku pemberontak yang tinggal di gua dan pegunungan. Kemudian berkembang menjadi yokai laba-laba raksasa dalam folklore. Ia tinggal di hutan lebat, pegunungan terpencil, dan gua-gua gelap di seluruh Jepang. Kebiasaannya adalah menyamar sebagai manusia atau pelayan untuk mendekati korban, lalu menyergap dengan jaring sutra kuat dari tabung sutra yang dibuatnya, memakan manusia dan hewan secara langsung. Masyarakat Jepang percaya Suci Gumo melambangkan ancaman dari yang tersembunyi dan pemberontakan terhadap kekuasaan pusat. Bahayanya terletak pada kemampuan menyamar sempurna, menyuntikkan racun, serta menjebak korban dalam jaring yang tak terlihat. Seringkali menyebabkan kematian mengerikan bagi para pejalan kaki yang tersesat di alam liar. Yamauba berasal dari cerita tentang wanita-wanita yang diasingkan ke gunung karena tuduhan atau bencana kelaparan pada masa lalu berubah menjadi yokai. Ia tinggal di pegunungan terpencil dan hutan-hutan terdalam di Jepang. Kebiasaannya adalah menyamar sebagai nenek tua yang ramah untuk menawarkan tempat berteduh kepada pelancong atau anak-anak yang tersesat, kemudian memakan mereka dengan mulut tersembunyi di puncak kepala. Kadang ia bersifat baik hati, tetapi lebih sering menjadi predator. Masyarakat Jepang percaya Yamauba mewakili sisi gelap alam liar dan ketakutan terhadap wanita tua yang hidup menyendiri. Bahayanya sangat nyata karena kemampuan menyamar, kanibalisme, serta kekuatan supernatural yang membuatnya sulit dikalahkan. Sering menjadi simbol bahaya tersembunyi di pegunungan indah sekaligus mematikan. Harionago Harionago berasal dari legenda yokai di Pulau Shikoku, khususnya prefektur Ehime. Sebagai roh wanita yang haus dendam, ia tinggal di jalanan gelap, gang-gang kota, dan jalan raya pada malam hari. Kebiasaannya adalah muncul sebagai wanita cantik berambut panjang, tertawa riang untuk memancing korban. Jika pria muda tertawa balik, rambutnya yang berujung duri tajam seperti jarum akan meluncur, menusuk, dan melilit korban hingga tewas. Masyarakat Jepang percaya Harionago melambangkan bahaya dari godaan dan tawa yang sembrono di malam hari. Bahayanya terletak pada serangan mendadak yang cepat dan mematikan, menargetkan pria muda yang lengah, serta kemampuan mengendalikan rambut seperti senjata hidup yang tak terhindarkan di tempat-tempat sepi. Teke-teke Teke-teke berasal dari urban legend modern pasca Perang Dunia II. Sebagai Onryo, roh dendam seorang gadis sekolah yang tubuhnya terbelah oleh kereta api. Ia tinggal di area perkotaan, stasiun kereta, dan jalanan malam di Jepang. Kebiasaannya adalah merangkak dengan tangan atau siku sambil mengeluarkan suara teke-teke dari tulang belakang yang terseret, lalu mengejar korban dengan sabit atau gergaji untuk memotong tubuh mereka menjadi dua.
Masyarakat Jepang percaya teke-teke mewakili trauma kecelakaan kereta dan balas dendam terhadap bullying atau kelalaian. Bahayanya sangat mengerikan karena kecepatan gerakannya yang tak terduga, kemampuan memangsa siapa saja yang mendengar suaranya, serta mengubah korban menjadi teke-teke baru, menyebarkan teror di lingkungan urban. Hachi Sakusama. Hachi Sakusama berasal dari cerita urban legend internet Jepang sekitar tahun 2008 sebagai yokai tinggi menakutkan yang mungkin terinspirasi dari legenda lama tentang wanita bertubuh tinggi. Ia tinggal di daerah pedesaan, hutan, dan sekitar rumah-rumah keluarga dengan anak kecil. Kebiasaannya adalah muncul sebagai wanita sangat tinggi, sekitar 240 cm, berpakaian putih dan topi lebar, mengulang suara po 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 dengan suara dalam yang aneh untuk memanggil dan menculik anak-anak berusia 9 sampai 11 tahun. Masyarakat Jepang percaya ia melambangkan bahaya tersembunyi di pedesaan dan ancaman terhadap anak-anak. Bahayanya terletak pada kemampuan menyamar sebagai orang biasa, menandai korban secara permanen, serta menculik anak secara misterius, meninggalkan keluarga dalam ketakutan abadi. Nekomata. Nekomata berasal dari kepercayaan Edo period bahwa kucing domestik yang sudah tua berubah menjadi yokai, serta varian liar dari pegunungan. Ia tinggal di rumah-rumah manusia atau gunung-gunung terpencil. Kebiasaannya adalah berdiri dengan dua kaki, berbicara bahasa manusia, mengendalikan mayat untuk menari, atau membakar rumah dengan api supernatural dari ekor bercabangnya. Varian gunung lebih ganas dan memangsa manusia. Masyarakat Jepang percaya Nekotama mewakili balas dendam kucing yang disiksa serta kekuatan supernatural hewan peliharaan. Bahayanya mencakup kemampuan membangkitkan orang mati, menyebabkan kebakaran, serta serangan ganas yang membuat pemilik rumah ketakutan, terutama jika kucing peliharaan diabaikan atau disiksa. Inugami. Inugami berasal dari ritual kuno di wilayah barat Jepang seperti Shikoku dan Kyushu. Diciptakan melalui penyiksaan anjing untuk membentuk roh pelindung atau kutukan. Ia tinggal melekat pada keluarga atau individu yang memanggilnya. Sering disembunyikan dalam kuil kecil di rumah. Kebiasaannya adalah menyebabkan penyakit, kemalangan, atau kematian pada musuh pemiliknya, serta memberikan keberuntungan dan perlindungan. Masyarakat Jepang percaya Inugami adalah alat sihir hitam yang kuat namun berbahaya. Sering diwariskan antar generasi dalam keluarga tertentu. Bahayanya terletak pada kemungkinan lepas kendali, menyerang pemilik sendiri, menyebabkan kepemilikan yang membuat korban bertingkah seperti anjing gila, serta kutukan yang sulit dihilangkan. Yamata no Orochi. Yamata no Orochi berasal dari mitologi Shinto kuno dalam Kojiki dan Nihon Shoki sebagai naga raksasa yang mewakili kekuatan alam liar. Ia tinggal di Sungai Hi, sekarang Hi River, di wilayah Izumo, dengan tubuh yang membentang melintasi 8 lembah dan bukit. Kebiasaannya adalah muncul setiap tahun untuk memakan gadis-gadis muda sebagai persembahan, meninggalkan kehancuran dan teror. Masyarakat Jepang percaya Orochi melambangkan banjir sungai yang merusak serta kekuatan kegelapan yang dapat dikalahkan oleh keberanian dan kecerdikan dewa. Bahayanya sangat besar karena 8 kepala yang bisa bernapas api, racun, serta ukuran tubuh raksasa yang menutupi lanskap. Meskipun akhirnya dikalahkan oleh Susanoo yang menemukan pedang suci Kusanagi dari ekornya.